ijazah Pak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia masih belum usai, belum selesai, belum ada final keputusan akhir dari persidangan gitu ya. Majelis Hakim selalu menyatakan tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh para penggugat. Oke, sudah banyak sekali persidangan yang digelar, entah itu di Jakarta maupun di Solo ya, tempat konon kelahirannya Pak Jokowi itu, tapi tidak pernah selesai. Bahkan berujung pada dipenjarakannya dua orang, Pak Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur, tanpa ada menghadirkan ijazah aslinya Pak Joko Widodo. Luar biasa. Nah, sekarang ini kita beralih ke ijazahnya putra pertama dari Pak Joko Widodo tersebut, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Ini juga tidak kalah serunya ya, tidak kalah mengejutkannya gitu ya, tidak kalah membagongkannya, yang saat ini sedang hot-hotnya diperkarakan oleh Pak Subhan Palal di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang digugat adalah ijazah SMA-nya Mas Wapres. Luar biasa. Ini seru banget, satu kasus yang meledak ya, karena hampir berbarengan dengan kasus ijazahnya bapaknya gitu ya, Pak Joko Widodo. Dan berikut adalah keterangan dari Pak Subhan Palal mengenai isi gugatannya, dan yang kebetulan kemarin 6 Oktober 2025 itu sudah mencapai sidang mediasi gitu ya. Dalam sidang mediasi tersebut, Pak Subhan Palal mengajukan proposal perdamaian. Nah, seperti apa proposal perdamaian itu? Ternyata Pak Subhan Palal mengajukan dua persyaratan. Apa dua syarat yang dimaksud? Ayo kita simak bersama. Pertama, para tergugat minta maaf kepada warga negara, kepada bangsa Indonesia, baik tergugat satu atau tergugat dua. Tergugat satu dan tergugat dua selanjutnya harus mundur. Nah, sementara dari sisi Pak Joko Widodo juga mengomentari kenapa masyarakat ini, ada satu kelompok masyarakat gitu ya yang mempertanyakan ijazahnya Mas Gibran atau putra dari beliau. Bukan hanya ijazahnya Pak Jokowi saja yang dipermasalahkan, tetapi juga ijazahnya Mas Gibran, dan kelak kemudian hari tidak menutup kemungkinan ijazahnya cucu beliau yaitu Jan Etes pun juga akan dipermasalahkan. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya, tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada ya, semuanya kita layani. Jika memang tidak perlu ada yang dipermasalahkan, tidak perlu ada yang dipertanyakan, ya pasti masyarakat pun juga tidak akan mempermasalahkannya. Jadi untuk Jan Etes jangan takut ya bahwa nanti ijazahnya akan ditanyakan oleh Pak Roy Suryo. Dan bicara mengenai Pak Roy Suryo, seorang doktor sekaligus pakar telematika ya, sangat telak sekali menilai bahwa Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka itu telah benar-benar melakukan kecurangan. Berikut adalah statementnya. Termasuk yang nggak jelas tuh ini loh, KPU tiba-tiba ngubah seenaknya sendiri. Masa ada orang yang mengubah? Enggak, makanya. Tapi ini nanti ada data di mana? digital. Ini datanya dari KPU. Ini aku jawab dan ya. ini ada web archive ya. Oke. Ketahuan lah dia tiba-tiba mengubah ini. Loh, kamu jawab ya. Curang Bisa ini. nggak sistem pendidikan Seluruh di Indonesia Singapura harus tuh? tahu bahwa Oke, Gibran itu teman-teman. melakukan kecurangan. Loh, kamu jawab ya. Curang Bisa ini. nggak sistem pendidikan Seluruh di Indonesia Singapura harus tuh? tahu bahwa Oke, Gibran itu teman-teman. melakukan kecurangan. Gibran itu Teman-teman. melakukan kecurangan. Gibran itu Teman-teman. melakukan kecurangan. Dan di acara, ya salah satu acara TV CNN Indonesia itu, para pemirsa bisa melihat langsung ke channelnya secara utuh ya. Di sini saya hanya mengambil potongan-potongannya saja. Mas Roy Suryo dengan jelas meminta penjelasan kepada Pak Andi Azwan mengenai Orchid Park itu apa. Orchid Park itu yang mana? Orchid Park itu yang mana? Nama saya iya. lebih jelas lagi. Enggak. Oke. Oke, adegan berikutnya Pak Andi Azwan menerangkan, bahkan berandai-andai gitu ya dalam penjelasannya itu, dalam keterangannya itu,
kalau dia pintar gitu ya, artinya di sini beliau pun juga menyayangkan atau menyaksikan gitu ya bahwa Mas Gibran itu sebenarnya enggak pintar gitu kan. Oke, supaya lebih jelas kita dengarkan saja penjelasan dari Pak Andi Azwan. Kalau dia pintar, rata-rata dari luar negeri, dari Indonesia, Gibran dari Express. China, dari Brazil. Gibran pintar. Kalau dia pintar, dia masuk yang ke sini. Oke. Gibran masuk yang di sini. Nah iya. Secondary school normal. Oke, sangat jelas dan telak sekali ya bahwa Pak Gibran itu, Mas Wapres kita itu ternyata tidak tergolong dari siswa yang pintar gitulah. Ya, hanya termasuk siswa yang normal gitu ya, rata-rata kecerdasannya. Dan berikut ini Pak Andi Azwan akan memberikan penjelasan, entah ini penjelasan atau pengaburan informasi ya, bahwa di Singapura itu tidak mengenal ijazah. Seperti inilah penjelasannya. Nah, Di duanya mana sana tuh? tidak ada yang namanya ijazah SMP SMA. Gibran punya tujuan mau mana kuliah di UTS. Oke. University Technology. Masuk nggak? Ya. Masuk nggak? Kemudian di sana Dia nggak kuliah di Dia Persikat UTS. lagi, persikat lagi, persikat lagi, persikat lagi, persikat lagi. dia foundation Nggak lulus. ya 1 tahun ada diploma sampai 3 tahun. Oke. Itu udah menyatakan bahwa dia itu sudah selesai untuk grade 12. Oke. Itu bukan seperti SMA. Oke, Mas Roy, tetap di Bukan sini, Mas Tidak ada. seperti Aku ngambil ini. Aku tapi ngambil penyetaraan itu yang adalah ngaco ini. tahap ya, apa yang akan diambil nanti. Oke. Paparan berikutnya akan dijelaskan mengenai apa sebenarnya in search UTS itu ya, yang sebetulnya tidak perlu menyebutkan UTS-nya, in search ya in search saja. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan bersama in search foundation itu seperti apa sih detailnya. Yang namanya foundation Boleh, itu guys. kalau yang tadi diterangkan Kelihatan. Andi Aswan tadi, itu kalau dia ngikutin dengan jujur benar. Polanya maksud Anda. Polanya. Oke. Dan nggak ada gunanya tadi terangin macam yang jelas Gibran tuh hanya dapat rapor, hanya rapor kelas 10, kelas 11. Terus dia maunya mau Kalau dapat dia rapor bilang 12. 10 kelas 10 kelas 11. Ya itu tunjukkan mana 10 11 Nggak itu ada, sudah sah. justru nggak ada. Sudah sah Nggak sah. secara negara. Justru dan nggak juga sah. inilah penyetaraan yang Ini sah. loh ya, UTS itu pathway. UTS itu adalah matrikulasi. Singkat dan hanya 9 bulan. Oke. Dia Gibran bahkan hanya 6 bulan dan nggak Anda selesai. tahu kan? 2019. Akan Buka bisa bersaksi website-nya. dan mau jadi saksi. Oh, Anda simpan untuk apa? Di situ mengatakan Ini itu bohong. ada diploma. Bohong. Ada diploma. Gibran Dan bukan mengakali belajar ini seperti Bimal. tidak lulus SMA. Begitu Oke. tidak lulus Oke, SMA, Anda singkat. anak nggak lulus SMA ini. Silakan Mas Roy, duduk dulu Mas Roy. Oke baik, jadi begitulah ya, saling sahut menyahut keterangan, saling berebut kebenaran gitu ya. Tapi yang jelas kebenaran hanya ada satu dan itu akan segera terungkap tidak lama lagi. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.